Hai anak-anak semua, kita kembali bertemu dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Pada materi pembelajaran hari ini, Bu Sari akan mengajak anak-anak semua untuk belajar perubahan wujud benda dan pemanasan global. Yuk anak-anak, kita belajar bersama. Untuk pembelajaran yang pertama, anak-anak Bu Sari ajak untuk belajar perubahan wujud benda. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macamnya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita bahas materi hari ini, Bu Sari akan bertanya. Dari materi video sebelumnya, anak-anak telah mengetahui wujud benda dan sifatnya. Apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan atau diletakkan di udara yang terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Ya, betul sekali. Benda tersebut mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Jadi benda itu akan berubah menjadi wujud yang lain. Berikutnya, perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, anak-anak, perubahan wujud benda itu sendiri ada 6 jenis ya. Yang pertama ada mencair atau melebur. Yang kedua membeku. Yang ketiga menguap. Yang keempat mengembun. Yang kelima menyublim. Dan yang keenam mengkristal atau menghablur atau deposisi. Nah, itu tadi anak-anak ya, jenis perubahan wujud benda. Selanjutnya, perubahan wujud benda itu dibagi menjadi 2, akibat melepaskan kalor dan akibat menyerap kalor. Dari akibat melepaskan kalor itu ada 3, yaitu membeku, mengembun, mengkristal. Sedangkan akibat menyerap kalor juga ada 3 ya anak-anak ya, yaitu mencair, menyublim, dan menguap. Jadi kalian harus perhatikan ya akibat dari perubahan wujud tadi. Selanjutnya anak-anak, kita akan bahas satu persatu dari perubahan wujud benda tadi. Yang pertama ada mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau energi kalor, sehingga benda padat berubah menjadi cair. Contoh perubahan wujud benda yang mencair atau melebur, yang pertama yaitu es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Yang kedua, es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega akan meleleh jika dipanaskan. Yang keempat, coklat batangan juga akan meleleh jika
panaskan. Dan yang kelima, anak-anak pasti sudah pernah menyalakan lilin ya. Nah, lilin juga akan meleleh jika terkena panas. Itu tadi contoh-contoh perubahan wujud dengan mencair. Berikutnya yaitu membeku. Kalau tadi mencair dari padat berubah menjadi cair, sekarang membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat. Kebalikannya dari yang pertama tadi. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau energi kalor, sehingga benda cair berubah menjadi padat. Contohnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Contohnya ketika kalian membuat es lilin itu ya. Yang kedua, lilin cair yang didinginkan akan membeku. Nah, ini lilin yang sudah dicairkan bila didinginkan dia akan membeku. Yang ketiga, pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair lama kelamaan akan menjadi padat. Nah, kalian yang suka membuat puding di rumah bisa dipraktekkan. Yang keempat, minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Dan yang kelima yaitu pembuatan gula Jawa. Itu hampir sama prosesnya dengan pembuatan puding, lilin ataupun es batu tadi. Selanjutnya itu yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Perhatikan ya anak-anak, benda cair menjadi benda gas itu menguap. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau energi kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Apa ya contohnya? Yang pertama, menjemur baju. Ketika kalian menjemur baju yang basah, yang dijemur di bawah sinar matahari, itu lama kelamaan akan mengering. Yang kedua yaitu menjemur ikan asin ya. Yang ketiga, ketika kalian memasak air yang mendidih tadi dan jumlahnya akan berkurang. Karena apa? Karena dia akan menguap, mengeluarkan uap air. Yang keempat, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama kelamaan akan habis. Yang kelima, alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. Ini contohnya ketika kalian memakai hand sanitizer. Di dalam hand sanitizer tersebut ada sedikit kandungan alkohol yang rasanya akan dingin ketika diletakkan di tangan. Dan yang keenam yaitu parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama kelamaan juga akan berkurang. Selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas sehingga benda gas berubah menjadi cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas sehingga benda gas berubah menjadi cair. Contohnya yaitu ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas. Coba kalian perhatikan ya, waktu kalian memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas itu akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah,
itu yang dinamakan mengembun. Yang kedua, rumput di lapangan atau daun di pepohonan itu akan menjadi basah pada pagi hari. Yang ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Dan yang keempat, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Anak-anak, selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas sehingga benda padat berubah menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Yang kedua, perubahan dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Berikutnya yaitu mengkristal atau menghablur atau disebut juga deposisi. Peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas sehingga benda gas berubah menjadi padat. Contohnya, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Yang kedua, terbentuknya salju. 3. Pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berwujud menjadi padat. Nah, anak-anak, dari perubahan wujud tadi bisa disimpulkan atau bisa digambarkan seperti ini ya anak-anak. Anak-anak, yang kedua kita akan belajar tentang pemanasan global. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian pemanasan global. Yang kedua, siswa mampu memahami penyebab dan dampak dari pemanasan global. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami cara mengulangi laju pemanasan global. Nah, anak-anak, pemanasan global itu disebut juga dengan istilah global warming, darurat iklim, krisis iklim atau iklim global. Ada yang tahu pemanasan global itu apa? Kenapa ya pemanasan global disebut dengan iklim global? Ada yang tahu anak-anak? Ya, karena di beberapa wilayah di bumi ada yang mengalami perubahan cuaca ekstrim. Misalnya, tiba-tiba turun hujan, lalu tiba-tiba panas dan sebaliknya. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di atmosfer, di laut, dan di daratan bumi. Itu tadi pengertian dari pemanasan global. Penyebab pemanasan global. Penyebab utama pemanasan global adalah karena perbuatan manusia yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida bagi atmosfer, sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas. Penyebabnya atau penyebab pemanasan global itu yang pertama, polusi udara yang tinggi mengandung gas beracun. 2. Asap kendaraan bermotor dan asap alat-alat transportasi lainnya. 3. Banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara
sebagai bahan bakar. 4. Asap dari pabrik-pabrik besar. Yang kelima, gas metana yang dihasilkan dari kentut dan kotoran sapi yang terbang ke atmosfer. 6. Penggunaan pupuk dapat menghasilkan gas yang berbahaya bagi atmosfer. Yang ketujuh, pencemaran di laut. 8. Penebangan dan pembakaran hutan. Nah, itu tadi penyebab-penyebab terjadinya pemanasan global. Berikutnya yaitu dampak dari pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya ketinggian air laut. 2. Mencairnya es di kutub. 3. Meningkatnya suhu di bumi. 4. Musim kemarau akan lebih panjang. 5. Laut menjadi semakin hangat. Berikutnya yang keenam, musim tidak menentu. 7. Terjadinya bencana alam. 8. Hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. 9. Manusia akan mengalami kelaparan. Dan yang ke-10, hutan dapat berubah menjadi gurun. Selanjutnya yaitu bagaimana ya cara mengulangi atau mengurangi laju pemanasan global itu. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menghemat penggunaan energi listrik dan air. Jika sudah tidak digunakan, listrik dimatikan, keran air juga dimatikan. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Yang ketiga, sering memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Yang keempat, menanam pohon atau melakukan penghijauan atau disebut juga reboisasi. 5. Berjalan kaki atau menggunakan sepeda. 6. Tidak menebang pohon secara liar. 7. Mengurangi konsumsi daging dan meningkatkan konsumsi sayuran. Nah, ini anak-anak yang tidak suka makan sayur nih, hati-hati ya. 8. Mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. 9. Mengurangi penggunaan AC karena menghasilkan gas CFC yang berbahaya. 10. Melakukan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. 11. Mengurangi penggunaan kertas. Jadi anak-anak, untuk pemanasan global ini bisa disimpulkan bahwa pemanasan global memiliki banyak pengaruh buruk untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Dan dengan menerapkan pola hidup yang baik dan mengurangi penggunaan bahan-bahan penyebab pemanasan global. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kali ini. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu materi selanjutnya.